Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qul rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada fase kali ini saya diminta untuk menyampaikan materi etika berlalu lintas di jalan raya. Materi ini sebetulnya sudah disampaikan di beberapa lembaga pendidikan sudah sejak lama, terutama di SMK ya. SMK itu sudah 4 tahun yang lalu, dan dari tahun kemarin sudah menjadi materi wajib di perguruan tinggi. Jadi Anda kalau kuliah di Instika nanti atau kuliah di UA Universitas An-Nokoyah atau UAN Universitas An-Nokoyah atau UAN Universitas An-Nokoyah guru-guru, nanti akan Anda dapati materi ini. Soalnya nanti kalau kita bikin kongres guru An-Nokoyah, kongguan kan itu jadi. Sudah tepat itu, cek tepat tadi. Materi ini sebetulnya tugas Dikjasa Lantas, pendidikan dan pengarahan lalu lintas yang berada di bawah Kepolisian Republik Indonesia. Sebetulnya ini tugasnya Bapak Polisi. Tapi karena kita tahu perbandingan polisi di Indonesia itu 1:8 atau 1:10 ya. Jadi satu orang polisi itu menyeimbangi 10 orang rakyat, dan itu sangat tidak seimbang. Data terakhir Anton Tabah di edisi pertengahan tahun 90-an 1:7. Jadi polisi ini terlalu sedikit untuk masyarakat Indonesia yang sangat banyak. Oleh karena itu kami di sini terdorong untuk menyampaikan materi itu. Sebetulnya visinya berbeda. Biasanya kalau pihak kepolisian itu mereka menyampaikan tentang aturan dan tata tertib di jalan raya. Jadi bingkainya bingkai hukum, bingkai pasal. Kalau kita itu tidak, kita sedang berbicara soal akhlakul karimah, bukan bingkai pasal-pasal dan bingkai hukum. Jadi perspektifnya beda, point of view-nya beda. Anak-anak gini ya. Kalau kita baca data masyarakat transportasi Indonesia, data terakhir 2004 ini yang merupakan akumulasi dari data tahun 2023. Kecelakaan di jalan raya itu menjadi pembunuh yang paling tinggi di Indonesia. Jadi ada banyak pembunuh. Diabetes, demam berdarah gitu loh, serangan jantung, dan salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Yang lebih menjadikan lagi, dari 100 kecelakaan 77%-nya itu sepeda motor. Jadi mau beda kecelakaan 100 biji petong pulau beton sepeda motor. Mau dari 10 kecelakaan 7-nya sepeda motor, melibatkan sepeda motor. Itu tandanya transportasi umum di Indonesia sangat tidak aman. Anda tahu nggak kalau mengeker soal kita tak bisa ngalah kesempatan, kan mending pesawat ya. Kalau nang sokai atau nang tasek menoreng tabrakan gitu kan kayak bisa alam bisa kecil. Tapi nang kapal kan tak bisa. Tapi ternyata kecelakaan pesawat terbang itu paling rendah angkanya. Yang paling banyak justru di jalan raya. Saya tak usah ngaper, tak usah nyelam, tapi paling banyak menelan korbannya. Kenapa kok bisa demikian? Karena kebanyakan rakyat kita itu pengawuran. Memang cuma bisa ngegas dan ngerem. Mereka tidak bisa berpikir. Nah ini bahayanya. Jadi mau pikir rengkun numpak sepeda bisa ngegas ngerem, tak usah racing, tak usah daerah macet. Pada baik kita ngajarin sirkus, ngajarin monyet naik motor ya sama, nggak ada bedanya. Apa bedanya kan? Monyet aja bisa naik sepeda standing begitu.
Jadi prinsipnya begini, kita harus mengubah perspektifnya bahwa akhlakul karimah itu tidak hanya ketika Anda ngadep guru, tidak hanya ketika Anda belajar, tidak hanya ketika Anda ngadep orang sekolah. Bukan itu akhlakul karimah, tapi juga bagaimana kalian berinteraksi dengan orang lain di jalan raya. Saya katakan, jalan raya adalah tempat yang paling mungkin untuk menguji kesabaran Anda. Kenapa? Karena di jalan raya Anda bertemu dengan orang yang berbeda setiap hari. Berbeda dengan kita ketika di rumah. Kita di rumah bertemu dengan orang tua terus, saudara terus, santri terus, sama saja. Tapi kalau di jalan kita bertemu dengan orang yang berbeda. Bertemu dengan kiai, bertemu dengan perampok, bertemu dengan pencuri, bertemu dengan copet, bertemu dengan guru, semuanya di jalan raya ada. Makanya saya bilang, bahkan saya nyatakan, untuk menguji akhlakul karimah, bahkan mungkin mental kita, kesabaran kita, yang paling tepat dilakukan itu di jalan raya. Kalau kalian mau maghrib misalnya kita ceramah ya, orang khutbah Jumat, sungguh benar-benar ada orang yang khutbah Jumat dan dia baru saja nyambung, ada. Tapi kan orang tak tahu awan jurban apa, akrambi kote, tak tahu. Bisa saja orang ngikut marah tepan Jumatan. Nah saya misalnya Jumatan ya, ngimamnya Jumat. Barangkali subuhnya kelewatan tadi pagi kan begitu. Tapi kalau di jalan raya orang nggak bisa bersandiwara, mau asli berserban ya berserban gitu. Jadi jalan raya itu tempat menguji yang paling sejati, paling asli, original gitu. Mau orang yang tak kena ya tak kena, orang yang ada meleng ya meleng gitu kalau di jalan raya. Saya kesimpulannya begitu. Nanti akan saya tunjukkan beberapa kesalahan-kesalahan dan seperti apa seharusnya kita bersikap. Kamu di sini minta saja benar. Kalau mau diajukan dalil-dalilnya ada. Jadi saya sudah menyiapkan datanya. Ada maksud orang yang coba sekali ceko coba yang belum. Jadi gimana kamera itu? Ada. Delay ke delay. Change kamera. Marah ada takkan orang. Dia mereka fonting. Ada tablis dah, berani. Tak ni budi jalan. Berapa mana kami tu? Yes. Malai pun tak bermula, ada saya pasti. Apa sebab itu? Agar lebih tampak sebagai dosen. Jelas ya? Ini kan sundel kan lagi? Betul. Kalau matahari ada YouTube yang orang yang lebih konten lebih menerima seperti Andi ini ya, Andi ini. Itu kan juga pada usaha. Coba lagi. Kamu tahu ini gaya apa nih? Gaya screenshot. Tak guna. Lanjut ya. Saya sudah menyusun beberapa poin-poin yang harus kita
terjemahkan bahwa sebetulnya aturan berlalu lintas itu juga ada di dalam Islam. Saya mencoba menerjemahkan beberapa kaidah fikih dan bagaimana ia bisa dimodifikasi sehingga juga bisa diterapkan sebagai kaidah-kaidah yang bisa kita gunakan di zaman ini. Dalam surat Al-A'raf Quran, coba kamu sebagian macam ini. Al-A'raf 86, malaikat itu ada bermacam. Kalau kamu di sini tak amat ya, kan pada 86, pada potret bang. Jadi sih 86 beda. Ya, Al-A'raf. Iya. Wala tak mau juga dah. Nah, wala kamu lihat. وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. Ini kan jelas lagi bahwa kita itu jangankan sampai mengganggu. Duduk di pinggir jalan saja nggak boleh. Kenapa alasannya? Karena takut mengganggu orang yang melintas. Di mana orang yang melintas di jalan raya itu punya hak juga. Namanya hakul murur. Saya bayar pajak, orang bayar pajak, maka ketika kamu mengganggu di jalan, kamu berarti merampas hak-hak mereka. Oleh karena itu maka saya sangat keberatan terhadap amal yang kita lakukan. Amal apa? Karena cenderung mengganggu. Kecuali tidak mengganggu, tidak apa-apa. Syaratnya sangat banyak itu, 4 paling tidak. Pertama, harus tidak boleh tidak nyangkein, baik nyangkein orang. Misalnya kalau ada orang yang hebat minta beri pentol di jangan pentol, jadi misalnya harus tidak nyangkein. Atau nyakin kalau baru colok, lagi burung mereka aju sampai mereka guna beri 2.000, itu dosa. Burung saya lagi jalan, itu nyakin. Tolong bu, pak, boleh pak. Duh, bedok ya yang gede yang maju saya pukul, itu nyakin apa? Tidak boleh ada terjid mempersempit jalan. Jadi apa boleh sampai nyambein tangi lorong, nyambein con-connya di pinggir jalan, tidak boleh. Pokoknya semak dulu lorong itu. Gak boleh ada fitnah. Gak boleh ada maksiat. Nah ini syarat kok. Nah, sudah ada maksiat ini cek nyaman dan ngambil senang lorong karena betul. Aduh ya Allah. Nah kan tahu kan apa sih dibuatin nggak jadi ya? Subhanallah. Boleh. Tuh, Mister Bang, kena. Astagfirullahaladzim. Tak cocok kan? Usaha kita pulau kita kan lemon. Limon sekali ya, no? Itu masalahnya. Jadi nggak boleh mengganggu orang yang jalan itu. Contohnya boleh. Contohnya kamu salah satu caranya mengganggu orang yang jalan gini. Parkir ya. Parkir itu fleksibel, bukan di badan jalan, harus turun dari jalan minimal 0,5 meter. Itu banyak orang nyabak pokoknya kok, jadi benar-benar ngincer arogan. Artinya dia meletakkan sepeda motor atau mobil, pokoknya pikir dari lorong. Lah ingat nang bilugan, kan tak boleh nyabak nang bilugan. Karena apa? Karena mengganggu itu. Jadi prinsipnya kita itu sangat ketat diatur, gak boleh mengganggu orang lain. Itu aturannya. Itu ada ayat-ayatnya. Ada ayatnya tadi. Kamu tinggal cari di Al-A'raf 86. Kamu juga mungkin pernah dengar ada hadis Nabi tentang imatatul adha. Jadi al-iman bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'batan. Afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq.
Iman ini banyak cabangnya kan, sekitar 70 berapa gitu lah pokoknya 70-an gitu. Salah satu cabangnya iman itu namanya malu. Jadi kalau orang tadi malu sekali berarti tak beriman. Iya, pas tadi malu sekali tuh. Oh, tak benar kan. Nah, sudah harus dipertanyakan. Ajalan dari pondoknya kejadian pas tak sarongan, tak ada hubungan. Nah, dipertanyakan lah. Pas dari pondoknya kan mata sarungan mau dia aja perolahan tapi lambo baru sadar apa ya satya bodoh lagi gua dari kamar aku jadinya ini ada sarung ke sadar ada dundung ada tuh di sekali ya Allah ya apa ya bantu sekolah ya satya bodoh orang jadi bodoh kalau dari kamar ada lah cepat tidak tahu sekali tak sempatkan je tu. Tidak sempatkan. Iya, enggak bantu jam orang. Betul, mereka aja pun kata. Mak boleh saya ingat Cristiano Ronaldo ada. Apa ni mak kawan? Kabel ini. Oh, ini. Tidak dia membawa kaki. Sini cek tidak tempat sampaian ya. Langsung buang mana kata. Jadi ini tempat sampaian. Kalau kamu punya teman adalah kekayaan yang paling berharga. Ya kalau memang berharga, mari kita jual saja. Jawab Kanjeng Nabi, afdaluha, peringkat tertinggi iman itu adalah qaulu la ilaha illallah wa adnaha, dari yang paling rendah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan rintangan dari tengah jalan. Jadi iman ini ada levelnya, level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sekitar 70-an. Di antara level-level itu ada namanya malu. Orang yang tadi malu berarti tak beriman. Nah, yang paling tinggi topnya, top skornya itu adalah apa? Menyatakan la ilaha illallah. Jadi tanda tertinggi keberimanan seseorang itu berani menyatakan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah meletakkan gangguan atau mengganggu jalan raya. Jadi sekarang balik, ketidakberimanan yang paling tinggi adalah menyatakan ada Tuhan selain Allah. Ketakberimanan yang paling rendah adalah meletakkan gangguan di jalan. Nah, roh tadi, karena balik aja kan. Keberimanan yang paling rendah, memberi contoh, pandai berbicara, pandai mau parkir, pakai parkir, itu tanda keberimanan. Jadi ketika Anda telah nyabak, penyerobohan, parkir, penyerobohan, itu tanda ketidakberimanan yang paling rendah. Sudah pasti. Karena begini ya, bagaimanapun kita harus taat terhadap aturan itu. Ada perintahnya kan. Selagi aturan-aturan pemerintah itu tidak bikin kita maksiat, selagi aturan-aturan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka harus diikuti. Harus. Kenapa? Karena mereka itu sudah benar. Kita sebagai warga namanya berkomitmen untuk menjadi warga. Namanya al-wafa bil ahdi. Komitmen dengan perjanjian. Kalau saya jadi warga negara, saya akan begini, saya akan begini, saya akan bayar pajak, saya begini. Yang tidak bayar pajak, ya tidak boleh menggunakan jalan yang dibangun dari pajak. Jadi kalian kalau beli sepeda metik itu kan tidak pajak ke. Kalian bisa topak dari Romana ke Depok, Romana ke tak bisa lorong. Jadi kalian tinggal ke lorong karena kalian tidak bayar, kalian itu ambil utang terus, dina utang terus. Nah, repot kena. Utang apa? Dekol. Kan tanya kok lorong. Jadi cari sama mau dari dina antara di mana? KS3, usaha rekol. Saya kan tak boleh metik, tak boleh sepeda elektrik, kalau tak kok sing ngangguin lorong. Berarti kan aku tak aja baca itu usaha rekol. Tinggal ngajar kampus usaha rekol. Ada mahasiswa IST
apa SD apa syariah ya nggak tahu, sedang melakukan penelitian sebetulnya bagaimana sih hukumnya secara fikih kendaraan-kendaraan roda 3 itu, kendaraan-kendaraan motor elektrik itu, yang itu sampai saat ini tidak bayar pajak tapi menggunakan jalan raya. Makanya kan kadang itilah orang polna apa? Karena ya bangunan fasilitas ini kan dibangun dari pajak. Kalau kalian ngalak nyaman ngampung di orang pajak tapi kalian tak ngampung kan ben tak terima kan. Bon suruh anak terus, abia terus setahun tak kawan nyompong tak kawan pun makan malah enggak terima karena itu. Logikanya seperti itu. Nah, itu ada. Jadi bagaimanapun kalian ini kalau mau jadi pembalap, tidak apa-apa jadi pembalap, tapi harus di sirkuit. Kalau di rumah namanya pemuda berbadan gila. Iya kan? Ali, anak laki hitam. Si Matupang, siang malam tunggu panggilan. Teh botol, saya lihat botol tolol. Ingat loh, ya. Jadi kita itu bagaimanapun dituntut untuk selalu disiplin. Pas baru pertanyaan misalnya, ada Pak lampu merah sekarang ya. Saya itu dari kompilasi faedah ya, katanya begini. Kalau kita belajar tasawuf, katanya apa ya? Tinggalkan dulu larangan-larangan, baru kerjakan perintah-perintah. Itu rumusnya. Jadi kalau ada perintah dan larangan, yang didahulukan larangannya dulu. Itu. Kalian kalau bulan puasa dilarang makan minum, baru kemudian tambah ibadah yang lain. Jadi kalian jangan sibuk nambah ibadah tapi pakun makan minum. Nah, ada contohnya. Jadi dengan lampu merah, Budi ngelason makle makan karena kun bersepet. Tapi lampu merah itu membuat kita terlarang untuk berjalan karena lampu merah, bukan karena ada orang, bukan karena ada CCTV, bukan karena ada polisi. Kenyataannya sekarang orang yang lampu merah mau sepet terobos, mau ada polisi terobos, mau ada CCTV terobos. Jadi secara hukum dia salah. Kalau misalnya hal itu laku jadi bagian dari pertanyaan mungkar nakir, kan paling habis baru saya keluar. Semari administrasi. Nah, misalnya nggak ada nyaki kepri. Lah, mau kalian baca poin 28 di kitab Al-Hikam itu, nafas yang kita hirup dan nafas yang kita keluarkan akan dipertanggungjawabkan. Apa boleh terobos lampu merah? Itu. Ya saat itu cek turun. Ada kisahnya. Mau berdoreng, robot lampu merah. Kenapa? Karena untuk memutuskan itu butuh rapat, butuh biaya. Berapa detik di sini? Berapa detik di sana? Apa gunanya? Di sini perlu lampu merah panjang. Oh, kita tiba-tiba melanggar. Dampaknya itu banyak kan? Kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita langgar akan membentuk watak pelanggar. Apa namanya? Atomic habit. Kebiasaan baik dari kecil yang terkumpul akan membuat kita punya kebiasaan baik yang lebih besar. Sama, kebiasaan melanggar yang kecil akan membuat kita permisif, membiasakan pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar. Pasti begitu. Orang yang terbiasa melanggar, tak keabaikan balik ya misalnya. Ya dok, tahu nggak? Makun melanggar. Jadi saya sekarang ruwet sekali pokoknya kalau di jalan itu. Saya sudah beli sebentar malam maka dong siang orang berserobot di malam lampu ya daerah. Kadang saya anak tentro yang dibaca kok di nebak pun bawa ke air mas. Jadi tangisnya jelas gini ada kok. Pos sama. Di beberapa daerah sekarang banyak orang. Itu banyak orang yang betul. Iya. Saya nggak nyambut. Dia beli motor lampu ceper, berkadang apa? Belar itu. Karena lawan arah itu. Ambak dia sering ngaji daerah apa? Pondoindo itu sering gitu. Orang yang kadang leker karena begitu, saya emang
Rasanya tanah lampu-lampu sepeda motor itu sudah cukup untuk menerangi. Lampu mobil itu dari pabrik sudah diukur cukup menerangi. Ya tambahin boleh. Apa tak? Apa yang tak mau tanya? Kau tak tahu kan? Masa ngojak soja nak kau? Orang ngojak soja ni mesti orang yang ngerti kan? Apa yang tak mau tanya kau? Wah ya. Kok tegur malam makan saya tuh beberapa kali saya bikin episode lah benar. Sepeda motor ya. Kita nare orang nang masuk dari je $10. Kita ngene kok. Apa namanya? Terus setongna boleh nang gending dia. Kata mau mobil lampu keterak gitu. Tegur ayah ya Allah, hati ni kali tu dah mau orang kaya orang yang ada hidayah itu hidayah lagi apa nah. Elum aja didik betul. Ya Allah mencegah dinto orang gak dintonya zalim di akhirnya, maka akhirnya terima aki doa anak orang zalim karena akhirnya semakin depan zalim. Doa anak akhirnya perkara laten kok. Ini terlalu bukan terlalu ya. Dia apa? Menterpe. Ini saya ngajak juga ngajak bicara. Tak laten kok. Dia tak lagi terlalu terkira. Karena labu itu tak pakai kata-katain benar. Coba kalian onggur. Ada tak ada yang dimenangkan itu karena onggur, iya kan? Maka dia orang gawat untuk kau itu artinya ini. Namun tepat maghlub itu makbul. Jadi kalau maghlub makbul itu maksud. Nah, berikutnya orang yang zalimin makbul doa. Terus tahap berikutnya kita bisa naikkan, kita bisa kembangkan. Hari kita ada pada sangat dong, belum 12, ada pada sangat materinya. Tahap berikutnya kita sudah mulai defensif namanya, defensive driving. Jadi bukan defensive driving itu laku tirakat di jalan raya. Ada namanya offensive driving. Jadi benih pun main bola aja offensive defensive karena kalau di bola kan ada permainan. Saya tidak suka bola, tapi tahu tipe permainan bola. Kalau misalnya offensive itu namanya gaya Inggris Britania Raya. Jadi kick and run, tendang, buru santai, tendang jarak jauh. Kalau mau nengah Spanyol Latin itu biasanya tiga-tiki, kan. Modelnya Itali itu defensif bertahan. Masuk sekalian, budi lebih balik tak ada pun. Pas engaan apa aja kata nasio ya, kata nasio. Jadi nang jalan itu ada juga yang namanya defensif. Defensif ini sangat hati-hati. Jadi misalnya ada orang ngalah jalan kita ngalah saja. Tak usah halabun, tak usah harap. Sudah latihan saja. Kalau misalnya ada dari waktu jamin tahu baru sewu atau jangan? Ya, atau sewu kan baru kan lorong ke laut ya. Nah, Pak kalau utara ada gundukan jalan, gunting sebelah. Barat. Hampir semua kendaraan yang datang dari utara, saya temenin. Tinggi Pak bisa aku ngelak ke barat. Aku ngelak ke barat. Saya beberapa kali saya kan macam akan aku sepeda ontel, kok sepeda ontel dari laut, dari ini juga ngelak ke barat. Padahal jatah dia, luas dia itu di timur, mau dari gajah di timur, mau dari laut di barat kan begitu. Sudah jelas ada sepeda motor, ada saya dari laut, tapi orang itu aku ngelak ke barat. Kok bisa? Itu yang saya sebut dengan atomic habit. Dia sudah terbiasa melanggar, jadi meskipun beda gaya pun melanggar. Itu contoh. Itu atomic habit ya. Kalian mencet biasa. Tak jagaan musuhku, misalnya ya. Nah kau terlambat. Biasanya nunduk di terlambatnya, tinggal pas itu. Aro tak bisa kena. Mencet tak biasa aro dah kiku aku. Kamu, karena tak biasa. Lambat baru dah sakit. Cek terlambat. Aku omong ngaku mau pujian Tuhan. Ternyata puji pujian Tuhan, kan dia. Aku ngerti mereka itu mau nulis.
Jadi subuh di waktu duha. Jadi gitu ya. Di dalam konsep defensive driving tidak. Nah itu agak berat bagi kalian. Kayak saya sudah ganti. Jadi kok ya tinggi sepeda ontel, tinggi dapat ke utara. Padahal sepeda ontel ya. Mau depan kepada dokter apapun lebih temon meskipun ada gundukan. Kenapa? Karena ini adalah jalanku, ini hakku ya Allah. Berikanlah aku kemudahan pada saat nanti. Gitu. Aju terus, untuk najalan. Pedal ini ya Allah, motor saya langkung ya barang ini. Tokak kita motor. Kalian mengajar dengan roh. Kenian mau berangkat sekolah, mau Jumatan, ya. Ya Allah, motor saya melambung, tak baik setruk. Jadi selalu berterima kasih. Itulah konsep-konsep tasawuf. Jadi berikutnya begitu. Pokoknya begini ya, kalau kita melanggar aturan, mengganggu orang lain, rumusnya begitu saja. Ketika kita mengganggu kepentingan umum, sudah pasti salah. Contohnya seperti sering parkir. Saya ini yang minta ini apa? Klakson, atau engkau sebentar. Jadi serojek nyalek. Engkau minta itu saya nambah ke polisi. Minta nama. Tak tahu beri berhenti dan tak tahu. Saya bilang. Cek minta malaikat alam klakson. Di sini mestinya dua. Tak oleh klakson, tak oleh nyalek. Cek yang tidak tahu dia nak bagi emosinya. Cek pun ke kampus ya, bagi emosinya. Kenapa dia mau menyalek? Karena sudah kebiasaannya. Apa dia nyalek? Jadi parkirnya apa yang berbuat? Padahal itu kacek sekolah TK, gitu tuh. Jadi mau nyalek, kadang tak kerja orang sendiri tahu, itu tuh maksudnya. Terus ngelakson boleh, apa padahal nak ngelakson? Mau berderita, dia tahu saya ngelakson, kita yang melak. Ngelakson itu untuk darurat. Kalau tidak percaya, orang yang ngelakson ya, jangan percaya. Kecuali suara klaksonnya kayak suara Raisa, baru saya ngerti. Cek saking maunya klakson abad, Mas, seneng oleh. Coba ban klakson sepeda nanti ya, klakson sepeda, obel, ambil P3, tiba cek, halo dek, ya. Jadi loa, ada karena tak nyaman gitu. Kamu kalau nggak percaya, coba kamu klaksonnya di headset. Lah, aku headset, setor klakson, setor sebagai headset. Buktikan benar bahwa klaksonnya. Jadi jintir, ambilnya ke jintirna. Coba buktikan kamu, sabar nggak kobek setor klakson. Buktikan bahwa klakson itu tak menyenangkan bagi orang lain. Buktinya kamu tidak mau dengarkan. Jadi membantu oleh burung klakson, obel klakson aku yang ketiga. Halo dek, halo dek. Tak apa, jadi klakson halo dek. Ban dua kena, musik kiri ya, halo dek. Musik kanan, pusat dek. Wah, bagaimana bidara lah? Yang kira, kira. Itu musik bagian kiri nih. Halo. Ya, agak baik dia dan agak baik. Nah, apa di jurusan tadi elektron aja deh. Bisa kamu hubungi anak SMK, tolong buatkan modul klakson yang nanti bisa dikombinasikan dengan suara rekaman saya. Jadi halo deh, halo. Nanti bisa pakai pitching, suaranya kayak gini. Halo dek. Ternyata aja kanan dia suara depan apa kopan. Jadi gitu ya. Ada ban ya, mau parkir kan aja karena parkir ya. Parkir aja ngulungin kan. Buntor ngilungin. Ngilungnya hari sekian doang. Kalau berapa? Jadi mau parkir mentorong sekali jadi. Siapa ngilungin? Apa boleh aja sebenarnya Pak? Buntornya dicukupi kan pasti dari sekian. Tapi coba cukupi kan ini hari sekian dulu ya. Jadi parkirnya itu motor jadi lampu boleh. Kalian itu kalau di jalan harus pakai lampu.
Kalau tidak di jalan, jangan nyalakan lampu. Ada orang parkir, lampu di pasang lampu orang. Tidak jaga, tangguh lampu. Ya, tapi apa buru itu? Kan buru kita bisa lampu, soal. Karena begini ya, mungkin bagi Anda tenang. Tangguh lampu aja mata alih kata orang. Iya nggak boleh matanya. Tapi kan orang lain cetak matanya. Lampu belakangnya mati ya. Punya kan sebelah motor materi lampu budina. Kabarnya nyaman karena baru mikirnya ada pun. Si Budi itu saya sering cerita kerja banyak kejadian tabrak dari belakang. Jadi punya orang yang kecelakaan sebetulnya bukan kecelakaan, ditabrak dari belakang karena lampunya tidak kelihatan. Jadi eker-ekernya benar-benar mungkin 12.000. Akan lampu kan 12.000 kan? Iya. Nyamperin ini profesinya 12.000 juga kan? Anda beli Nmax 30 juta kelar, beli lampu 12.000 tak kelar. Itu logika apa itu? Logika teknologi. Tinggal orang. Jadi saya berharap kalian itu bisa menjadi anak muda yang paling tidak kalau mau suka kebun ya langsung ke sirkuit saja. Jangan gitu. Saya ini ada sesi pertanyaan ya. Saya berikan sesi pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda dengan contoh. Kamu tanyakan Marna, kopi tanya. Saya bawa contohnya ini, Pak. Kameranya Pak. Ini contohnya. Saya bawa ini. Saya bawa motoran contohnya. Pandit motoran saya keluar setahun sekali ya. Iya, itu mungkin aja ada. Makanya saya sedang kontrol motor kita itu main kan. Ayo respon benar kan? Ada lagi. Ini bukan punya anaknya ya, punya saya. Benar. Coba itu dorong dulu. Ayo, kamu kemarin ya ini. Mate boleh. Tunggu bapak. Siapa moderator kamu ya? Baik sudah dari saya begitu. Nanti kalian ada sisi mungkin 2-3 pertanyaan. Saya berikan contohnya Mari ya. Ada kayak loreng, kamu ada. Apa ini bagian dari pot bunga? Saya pot bunga ya. Ada rektor nggak? Loreng ada. Apa hiasan? Baik, beralih kepada cara selanjutnya itu sesi tanya jawab. Kami buka 3 penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada KIMIC untuk kesempatan tanya jawab kali ini. Dan saya sedikit memiliki pertanyaan terkait jalan yang memang sering kepikiran untuk saya sendiri. Terkadang pajak mobil ataupun sepeda motor diberi pajak karena menggunakan jalan raya. Jadi kan jalan raya itu dibuat pemerintah, jadi diwajibkan bagi pengguna mobil dan sepeda motor untuk bayar pajak. Nah, saya yang bikin pertanyaan ini, terkadang orang bersepeda pajak kan pakai jalan raya, orang berjalan kaki pakai jalan raya. Kok nggak dipajak juga itu, Pak? Begini man, sebetulnya kalau orang berjalan kaki itu tak oleh nenggel, sebenarnya orang yang jalan raya, itu nenggel. Makanya akan dibikinkan trotoar. Keng orang ya tak gena kita itu punya pemerintahan itu tak gena sekali. Ini asa tak gena. Dan kalau Anda pergi ke Singapura, gak ada orang jalan di jalan raya karena ada trotoar. Di Eropa itu namanya ada pedestrian. Pedestrian ini tempat jalan kaki yang bukan lebih dari trotoar, lebarnya sama dengan jalan raya. Harusnya begitu. Jadi bantah orang di mana barang sampang, saya punya ada jual juga. Bandaran itu tahu masih. Itu bandaran itu Yogonya mana? Tahu mana aslinya? Bandaran Ria Yogonya mana tahun Petombolo berdasarkan sejarah. Sebelum tahun Petombolo namanya
CERE bisa. Arwah, mon kecair doang, kita takut cair. Saya keluar gini, warga tahu. Iya, coba nyanyi kira bendera. Orang bendera tak kira nyakut ya, ben kisah bendera apa ya nyaman aku? Tahu, yang mentah itu tak kira nyakut ya. Padahal dia tahu. Jadi sakitnya coba berarti nyaman terus CERE. Coba jadi mestinya begitu, mestinya ada. Nah ini saya repot ya, anak-anak di sekolah gerina. Masa kok saya agak boleh pampi, saya agak berjalan lewat mana? Jadi jalan dilebarkan terus sampai pejalan kaki ini memang punya harus. Kalian itu khusus dia budi. Nah di masa-masa yang akan datang, saya perkiraan ini dalam 10 tahun lagi ini tak bisa jalan kawan, karena saking banyaknya sepeda motor. Mobil nyaris tidak bisa jalan. Sepeda motor nambah terus, jalan tidak semakin lebar, trotoar semakin lebar, nggak ada. Itu bisa menyebabkan gridlock. Gridlock ini cuma kita tahu. Saya perkirakan 5 sampai 8 tahun lagi sudah parah nih jadi. Ini parah. Iya, saya yakin itu. Karena sepeda motornya terlalu banyak. Jadi solusinya dari saya, kalian ajar cekok. Benar-benarnya saya angin. Saya angin itu meringankan tubuh. Jadi bisa terbang lenggah. Not really fast but flying low. Tidak bergerak cepat, cukup terbang lenggah. Jadi enggak ada yang ajar dan saya kata aja deh, ngeberkin pun. Nah, benar. Namanya saya angin. Jadi dia budinya kalian itu kalau tidak bisa terbang ya harus naik drone ke sekolah. Awalnya tak ada lah. Jadi begitu ya, nggak ada, memang nggak boleh di jalan. Yang kedua, sepeda ekor itu berjalan khusus dan ketika dia beli dia sudah bayar pajak. Jadi pajaknya tidak berkala karena tidak seperti sepeda motor yang mungkin pindah kepemilikan dengan cepat. Itu bedanya. Kemudian sepeda ketika mulai pertama kali itu dipajak ke pelak, bukan pelak. Baru dipajak ke lampu itu dipajak ke saja yang cuma pajak sekalian. Oke, sudah itu saja. Mungkin ayo pertanyaan yang kedua. Mata dan tanya guru mata, ayo. Ini saya contohkan ya. Coba kalian bertanya. Ini anggap saja ini guru mata. Yang sering terjadi begini. Ini namanya lajur. Kalau ini gini. Lajur kanan, lajur kiri, ya. Satu jalur, 2 lajur, ya. Mau dengan tol itu lajur saya ke timur, ben ke barat. Nah, masing-masing ada jalur 1, jalur 2, jalur 3. Jadi kalau di jalan tol itu jalurnya ada 3. Kalau di jalan depan ini jalurnya cuma ada 1, tidak ada lajur. Nah, mau lajurnya terpisah karena sudah barat, sudah timur itu pakai lajur namanya. Itu namanya lajur. Ya. Kalau seperti ini jalurnya sempit. Ini kurma teh. Ada kan tidak yang orang ke kanan kan? Lah kadang dia sepeda motor atau motor lain, anggina tik area gerina, area masuknya. Nah, tidak namanya ini tandanya tidak boleh nyalip. Di setiap perempatan pasti nggak boleh nyalip karena garisnya garis panjang. Karena mau nyalip ini berisiko. Sering terjadi begini, apa namanya ya? Coba kalian. Jadi oleh kan dari lu baru mau ajak duit dan kesehatan. Jadi ada Pak. Tes, ada sepeda motor copotan, berah ke geringan. Pak, benih masalah jauh nggak? Ada rumah puskesmas guru-guru. Kan yang langsung ke puskesmas guru-guru. Oh apa? Langsung kantor
Bina, pemakaman berbaju. Jadi menang pilu, dia kita tak boleh nyantai, kita tak boleh nyantai, detik ke dulu. Senyata kalian kagak, nang posisi begini itu terus nyari pak, ikut gendeng al-mukarram. Al-mukarram ya. Jadi ya ini kan, makanya al-mukarram ini ya, kalian tak usah beda al-mukarram, adanya atau tidak adanya sama saja. Mau bagian bina tak usahnya, ada tidak bagian bina, kemudian langsung. Mau arek kan bener, ambu, ini kan. Gitu caranya ya. Saya banyak juga ini al-mukarram ini saya nemu beberapa beliaunya itu memang parkirnya tak mau bersih lampu ada. Saya kan sering bawa kamera jadi sering rekam. Tapi tidak mau buka aibnya. Karena apa? Karena man satara abdan satarallahu. Man satara ini orang yang nutupen aib orang kanjeng nang dunya, Allah bakal nutupen aib nang akhirat. Kotak nih benih buka. Ada berai ya. Bakul bersyarat ya. Jadi kan bersyarat. Tim gitu. Coba mari pertanyaan boleh. Baik, pertanyaan yang kedua. Ada begini ya, ada kejadian, ada kalah-kalah kan. Ini kota di Surabaya ini begini. Beda lorong enggak sempit ini gangnya. Ini gang sempit. Jadi di sini ada ya, namanya por boden tak boleh masuk, hanya kendaraan dari sini sampai Kuzenirina satu arah. Jadi beda orang yang seruah mana yang dina. Jadi tangku mau masuk dari jauh. Itu cara kamu kalau agak melanggar. Ada yang ngajar kok tak patah melanggar yang agak. Ini bisa begini kamu. Seret, ngarap lah. Awak melanggar sedikit. Jadi cara cerita orang Madura, bodoh jalan kecil, bodoh gembar becak, coret. Tak oleh becak, tak oleh lebar. Nambah bodoh atur ngaruh ya, tak tahu saya bodoh je. Paham bodoh tukang becak. Terus gembang masuk menjadi yang baru bersihkan ada berkantor baca kan kon beratur nah anak gambar kan terus penumpang aku baca udah kan nyebut penumpang jadi ya montokan baca lulusan S2 Harvard bisa baca. Ayo ada pertanyaan apa lagi yang marah saya jadi kena kalian tak usah nyerobot karena ada kaidahnya. Nyerobot membuat kita cepat sampai. Kadang ke tempat tujuan, kadang ke sisinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyerobot membuat kita cepat sampai, kadang ke tempat tujuan, kadang ke sisinya. Wa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nomor 2 poinnya kalau mau ajaran ya siapkan surat-surat dan tidak usah melanggar. Ya, tidak usah melanggar. Kenapa? Lampu apa? Tuhan mengampuni orang yang lupa, tapi polisi tidak. Pak, kalau Pak, sudah ada, tapi siapa pun tidak. Dan mengepah, tapi Jumat. Asal kau kalau nyerah, ini siapa? Siapa? Tapi montar Jumat, mau jak, lepas tak nyebisin, tak bisa, apapun tidak mungkin. Jadi mereka ke zaman polisi benar. Ini saya harap begini bijak kena disiplin karena kau nengak lampu
atau ETNE, pakai CCTV ya nggak mungkin dia kan kita nggak pakai helm, aduh pas banget, kenapa kan lampu bisa pakai CCTV ini nang itu mah di batuan, pasang bentar helm, lupa, tak bisa kan, tak bisa, kalau bentar CCTV, tak bisa, waktu dibilang, kenapa ben mau keman? Ayo, boleh. Saya tanya. Kan, mau tak soal lalu lintas jawab apa kena? Karena kalian kelas 3 ada apa? Soal kita ada apa? Ayo, serang, ayo. Ini kan apa? Jam berapa man? Berapa? Saudara Rofikotul Fauziko. Rofiko? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Kiai, saya sering menemukan gini. Biasanya ini pengendara para ibu-ibu Pak Kiai. Biasanya liting kanan, belok ke kiri. Nah, bagaimana sikap kita ketika ada begitu? Kadang diberitahu, kadang saya yang salah Pak Kiai. Ya, ada jawabannya. Apabila Anda menghadapi ibu-ibu, anggap dia seorang wali. Kesokan tak kenal ya. Kita harus mengetahui semua tentang lalu lintas. Nah, yang saya tidak paham itu tentang garis panjang dan garis putus-putus. Kenapa kok garis panjang itu kok diartikan tidak boleh menyalip dan garis putus-putus itu kok diartikan bisa menyalip seperti itu? Dan ketika saya melihat sekilas yang hampir tabrakan itu barusan kok gak dikasih garis memperlambat gitu agar tidak jadi tabrakan. Ya, sekian terima kasih. Termasuk saksi, ya kan? Jadi kan? Ada gini. Nak kabeh sekolah, nak jualan sayur, polisi, puskesmas, warna Bu, warna Cirobik, apotek, nak bisa. Ayo kan tidak ini nak ya. Nah, kemarin itu Pak Subedi dia dari sini, Pak Subedi dari sini ada mobil dari arah timur ini nyalakan lampu hazard. Nah, sama Pak Subedi dikirain dia mau letting kanan karena lampu sinar nggak kena DM. Dia ada dia. Pas terjun ke tengah. Lambat apa pesantren tanya akhir pas itu gimana? Jangan cek mondek beri tak usah ngotam, tak usah lampu hazard orang lampu dua tak usah. Baik beri. Itu tak usah lampu itu hanya untuk kontrol darurat parkir itu kalau menolong takut tanda darurat. Misalnya mobil separuh ban di jalan, separuh ban di tanah baru itu yang menggunakan lampu hazard. Kalau aku masuk berga materi sekolah guru itu ya, gimana? Anda tidak selesai di sini saja. Anda harus buktikan komitmen Anda untuk menjadi al-wafa bil ahdi, setia menjadi santri, setia menjadi warga negara agar selalu tetap taat dan tertib di jalan raya. Karenanya tertib di jalan raya adalah bagian terpenting dari akhlakul karimah terhadap sesamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel SMA Anukoya. Selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan join sosmed lainnya SMA Anukoya. Aktifkan lonceng YouTube agar Anda bisa menerima notifikasi video terbaru SMA Anukoya.